Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramada Armanadi dari Prodi Informatika, kelas IT 204. Di sini saya akan menjelaskan tentang self concept dalam mata kuliah Estetika Humanisme. Untuk materi pembahasannya yaitu apa itu self concept, karakteristik self concept, faktor yang mempengaruhi self concept, manfaat self concept bagi diri sendiri. Apa itu self concept? Self-concept adalah suatu kemampuan individu dalam memandang dirinya sendiri. Pada dasarnya, kemampuan memahami diri sendiri akan membantu seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini berkaitan dengan pandangan seseorang terhadap fisik, mental, perilaku, hingga kemampuan diri. Sebagai contoh, apabila individu menganggap bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, akan terbentuk self-concept yang baik atau positif pada dirinya. Namun sebaliknya, apabila individu itu menganggap bahwa dirinya tidak mampu atau dalam artian pesimis sebelum mencoba, akan terbentuk self-concept yang negatif pada dirinya. Sebagai individu sangat penting untuk mengenali dirinya sebaik mungkin untuk mengembangkan dirinya menggapai tujuan hidup. Definisi self-concept menurut Carl Roger. Ideal self ideal self Ideal self adalah dirimu versi yang kamu inginkan. Hal ini termasuk kualitas dan identitas diri yang sedang kamu upayakan atau ingin kamu miliki. Self-image. Self-image mengacu pada bagaimana kamu melihat diri sendiri saat ini, mulai dari bagaimana karakter fisik, kepribadian, dan peran sosial membentuk citra diri. Contohnya, seseorang boleh saja mengubah penampilan fisiknya dengan diet dan potong rambut, tapi bisa saja self-image yang ia miliki tidak berubah. Self-esteem. Self-esteem adalah seberapa besar kamu menyukai, menerima, dan menghargai diri sendiri. Penghargaan diri ini sangat mempengaruhi cara kamu berpikir dan bertindak. Ini juga akan mempengaruhi motivasi diri dan kesuksesanmu. Self-esteem dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk bagaimana seorang melihatmu, bagaimana kamu membandingkan diri dengan orang lain, juga peran yang kamu miliki di lingkunganmu. Karakteristik self-concept. Self-concept positif. Seorang individu yang memiliki konsep positif pada dirinya yang memudahkannya dalam beradaptasi dengan keadaan. Biasanya individu yang memiliki self-concept seperti ini akan lebih optimis, percaya diri, dan selalu berpikir bahwa setiap masalah ada solusinya. Karakteristik individu yang memiliki self-concept yang positif antara lain mempunyai keyakinan bahwa dirinya mampu mengatasi berbagai masalah, memiliki perasaan setara terhadap individu lain, memiliki keinginan untuk introspeksi diri, tidak merasa terancam dan cemas apabila dirinya dikritik. Self-concept negatif. Self-concept negatif terjadi pada individu yang tidak tahu informasi akan dirinya sendiri dan tak melihat dirinya. Individu yang memiliki self-concept negatif cenderung lebih pesimis dan merasa sulit untuk melihat kesempatan. Karakteristik individu yang memiliki self-concept yang negatif antara lain merasa pesimis, memiliki sifat sensitif ketika mendapat kritikan, cenderung memiliki sikap yang mengkritik, tidak mampu menghargai kelebihan dari individu lain. Faktor yang mempengaruhi self-concept. Berikut ini faktor yang mempengaruhi self-concept seorang individu, diantaranya kegagalan. Sadar atau tak sadar, kegagalan yang terjadi pada diri individu secara terus-menerus akan memberi pertanyaan besar pada potensi diri sendiri. Overthinking. Seorang individu yang terlalu sering overthinking sangatlah tidak baik, karena dapat mengarahkan pikiran buruk terhadap penilaian dirinya sehingga tercipta self-concept negatif. Individu tersebut cenderung terus-menerus memikirkan kegagalan yang dialaminya tanpa ada keinginan untuk mencari solusinya. Depresi. Seorang individu dihadapkan pada kegagalan, ia menganggap dirinya tidak memiliki potensi lagi untuk melawan kegagalan itu. Sampai akhirnya individu itu dilanda stres hingga depresi. Manfaat self-concept bagi diri sendiri. Membantu mencapai tujuan hidup. Seseorang akan lebih realistis dan optimis dalam mencapai dan menyusun tujuan hidupnya. Dan dengan begini dirinya akan lebih paham tentang peluang yang dimiliki.
Kondisi ini bisa membantu seorang individu dalam mencapai tujuan hidup yang telah ditentukan tersebut karena keoptimisannya tersebut. Memaksimalkan potensi diri. Seorang individu bisa memaksimalkan potensi di dalam dirinya sendiri. Kondisi tersebut tentunya bisa menjadi kesempatan dan peluang baginya untuk menemukan potensi diri serta mengembangkannya agar lebih maksimal. Tidak membatasi diri. Seorang individu tidak akan menahan diri dan membatasi keinginannya. Ada banyak orang yang adalah potensi yang dimiliki, tetapi dirinya menahan diri agar tidak mengembangkan dan mencapai hal tersebut. Saat membangun konsep diri yang baik, maka seseorang akan mampu berpikir jernih dan positif. Mampu menghadapi masalah. Seorang lebih mampu dalam menghadapi masalah yang tengah dialaminya. Konsep ini akan membantu seseorang untuk konsep diri ini akan membantu seseorang untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan. Dengan begitu, dirinya akan menganggap jika masalah yang tengah dihadapinya adalah batu loncatan untuk lebih berkembang ke depannya. Untuk referensinya, yaitu saya mengambil dari Tasha Talitanur Aurelia, pengertian konsep diri, komponen, dan karakteristik self-concept dari Gramedia Blog. Selanjutnya, kumparan pengertian self-concept dan manfaat bagi diri sendiri. Nika Audina mengenal self-concept dari arti hingga cara mengembangkannya dari Glintz. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.